benturannya dengan ketinggian sawahnya gitu, akhirnya nganggur di rumah. Nah, ke depan menurut saya bisa saja kalau alat mesin yang tidak efektif itu digeser saja, masih di bidang infrastruktur, digeser ke infrastruktur pertanian. Ada irigasi yang harus segera dibenahi, ada jalan menuju areal harus dibenahi, ada saung-saung atau saung-saung di sawah tempat pertemuan rakyat harus dipenuhi, ada leit-leit yang Pak Menteri selalu menyampaikan, tempat penyimpanan padi yang sekarang mulai langka di setiap desa, tiap RW yang harus dibangun. Biarkan mereka secara otonom membangun sendiri. Saya tadi di belakang menyampaikan, toh kita harus belajar pada kampung adat di Baduy, di Cipta Gelar, di Sinar Resmi, tanpa bantuan PPL, tanpa kepala dinas pertanian, punya varietas padi sendiri, unggul, kemudian lumbungnya penuh, bahkan cadangannya 100 tahun ke depan mereka masih punya padi yang utuh. Dan yang paling menarik hari ini adalah di Baduy tidak ada kepala dinas kesehatan, tapi tidak ada COVID. Artinya kecerdasan itu harus kita utamakan. Kenapa kita tidak cerdas? Karena sekolah kita di luar negeri. Sekolah di luar negeri kita harus mengikuti pikiran orang luar negeri. Orang luar negerinya jualan sama kita, sehingga kita menjadi agen jualan barang mereka. Paradigma inilah yang harus dibangun, termasuk barangkali saya tegaskan di sini, yang berdosa sama petani itu kita. Dululah kita yang merubah pertanian organik menjadi pertanian pestisida. Ibu kok yang punya dosa dulu, ya Bu ya. Tahun 78 zaman PPL gitu kan, pakai motor trail merek Honda. Saya kan ngalamin, suka ikut nanam kacang kedelai gitu kan, gitu loh. Kita yang merubah. Nah, tiba-tiba setelah dirubah mereka tergantung, makin banyak kebutuhannya, negara mulai hitung-hitungan. Karena saya tahu negara hari ini ngitung kalkulasinya beda. Mendingan kalau Pak Menteri punya latar belakang pertanian. Kan kebanyakan yang suka ngitung uang tuh nggak punya latar belakang pertanian. Bapaknya bukan petani, bapaknya orang perbankan. Ya dia pendekatannya pendekatan perbankan, tidak lewat pendekatan pertanian. Akhirnya tidak pernah mengerti, salah tafsir, salah kebijakan. Kalau bicara subsidi 33 triliun dianggap kurang optimal untuk petani, saya katakan nalangin duit bank yang dikempang oleh konglomerat berapa jumlahnya? Kan tidak dinikmati oleh rakyat, hanya dinikmati oleh beberapa orang. Ini kan dinikmati oleh jutaan orang, tetapi tetap petaninya harus kita rubah. Pupuk organiknya harus segera dikembangkan agar mereka punya. Nah, maksud saya begini, rumusannya adalah bahwa nanti itu bantuan peternakan harus terintegrasi dengan pertanian. Jadi sapi itu modal untuk pupuk organik, domba itu modal untuk pupuk organik. Sistem inilah yang harus dibangun dengan menguatkan PPL. PPL-nya dikasih target. Kalau bisa Anda naik honornya manakala bisa merubah areal di lingkungan Anda dari pertanian pestisida ke organik. Itu rubah PPL-nya. Tapi susah, gaji PPL-nya 250.000. 500. Naik jadi PNS-nya susah dari dulu. Kan kita paham bahwa Kementerian Pertanian hari ini tidak punya alat yang sehebat zaman dulu. Setelah itu kewenangan PPL-nya di bawah bupati wali kota. Diperintah oleh menteri, beda partainya, bupatinya kagak nurut, beda lagi, rusak lagi. Kan inilah bedanya. Jadi kalau bandingin zaman Pak Harto sekarang beda emang. Nah, ini yang menjadi fokus kita. Ini harapan Pak Slamet, harapan yang lain. Tadi infrastruktur pertanian yang kecil-kecil naik dengan menggeser hal-hal yang tidak penting. Bantuan untuk sapi, domba naik dengan menggeser hal yang pengadaan. Tidak akan mengganggu